Orang itu juga bilang, kalau tokoh utama kita setidaknya harus memastikan untuk membunuh penguasa gila Clementine. Dan sekali lagi saat mengucapkan mantra, dia nanya ke anak itu, apa dia paham? Dan Kang cuma ngangguk, menunjukkan rasa percaya diri ke penyihir. Hampir menyelesaikan mantranya dan dengan energi emas yang besar, mengalir melalui buku dan objek waktu, Keldian bilang, kalau dia akan mulai. Permata waktu Arcania mulai mengeluarkan cahaya kuat sementara semua bilangnya mulai berputar. Kang tetap diam, cuma melihat objek itu sambil mikirin apa yang bakal terjadi selanjutnya. Eris dan Todd cuma nonton bola itu, mulai mengeluarkan beberapa kilatan dan mereka berdua senyum, mempercayai tim mereka. Akhirnya, Keldian menyatukan kedua tangannya yang bersinar emas, lalu muncul lingkaran sihir besar di langit-langit tempat itu, memancarkan cahaya ke seluruh dunia gelap itu. Akhirnya, permata temporal melepaskan ledakan listrik besar ke arah kelompok itu, membuat semuanya jadi putih sebentar. Cuma ada beberapa teriakan dari orang-orang yang kebingungan, ada yang tanya di mana mereka berada, dan seorang wanita yang nanya kalau ada yang lihat anaknya. Di tengah semua kekacauan itu, kita lihat tokoh utama kita Kang melihat tangannya sendiri, dan menyadari apa yang terjadi. Banyak orang berada di tempat yang kelihatan kayak dunia pasca-apokaliptik di sebuah, dan cahaya hijau yang kuat keluar dari tempat itu. Sambil tersenyum dan menutup wajahnya dengan tangan, Kang bilang kalau itu berhasil. Dia yakin kali ini, dia nggak bakal gagal. Semua orang di dunia itu kelihatan bingung banget nggak tahu harus ngapain atau di mana mereka berada. Mereka terus cari-cari keluarga mereka, bilang pengen pulang padahal nggak ngerti situasinya. Dalam keadaan putus asa, seorang pria menarik kerah pria lain, bilang kalau dia udah ngelakuin sesuatu, padahal yang lain nggak ngerti apa yang terjadi. Kang bilang, wajar aja orang-orang itu kebingungan. Soalnya mereka tiba-tiba muncul di dunia asing tanpa info apa-apa. Cowok ini cerita kalau tahun dia lahir tuh spesial banget, awalnya 100 orang tapi jumlahnya nambah cepet banget sampai banyak yang hilang dan situasinya jadi kacau. Terus pas dia ulang tahun ke-20, ada sesuatu muncul di langit, bikin banyak orang penasaran. Ada semacam portal kayak mata dari dimensi lain yang nyambungin dua dunia dan dia kebawa ke kekuatan misterius ini, sementara HPNYA jatuh ke tanah. Dunia lain ini ngabisin dimensi lain dan jadi titik tengah dari dampak jurang. Yang datang duluan ke dunia ini dapat kemampuan duluan dan jadi lebih aktif. Tapi tetap aja, makhluk-makhluk dari aspek aneh bikin dunia itu jadi kayak istana yang mengerikan, penuh kekerasan dan kekacauan. Mereka yang ditelan oleh abis, dibawa ke yang disebut dunia lain, dan pas semua orang dari realitas ini sampai di sana, pintu ke abis kebuka. Perang besar bakal mulai antara manusia dan makhluk iblis yang cuma pengen lihat darah dan kekacauan. Sambil meregangkan badan, Hanzo bilang dia punya waktu sekitar 5 tahun buat jadi kuat, terus mulai jalan-jalan di tempat itu. Anak itu ingat semua kemampuan dan kekuatannya hilang, jadi sekarang dia biasa aja. Jadi, sekarang saatnya buat tampil. Dan si cowok mulai lihat ke langit. Semua orang penasaran, apa yang lagi kejadian saat langit mulai retak dan energi biru yang kuat keluar dari celah itu.